Nurul TV. Siap, gerak. Faslu al-hadi asyar. Hafiz, tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Azkur bil lughatil Indonesia wa antum tujibuna bil lughatil Arabiyyah. Fahimtum? Kelas. Kelas. Irfa aswatakum, kelas. Tujuan dari adanya aturan di sekolah itu supaya kita tertib, rapi, nyaman. Nah, itu tujuannya. Baik. Selain silakan kembali ke kelas masing-masing dipandu oleh wali kelas yang merasa tidak menggunakan seragam. Ya, wabil khusus hari ini sepatu pantopel tetap stay di lapangan. Oke, perhatian, siap, gerak, istirahat di tempat, gerak. Oke, seperti biasa sebelum bubar, cek dulu siapa yang tidak hadir sama kita di sini. Siapa? Sabil. Sultan ada di bawah. Murajaah. Sabil juga di bawah. Murajaah wisuda. Siapa? Lutfi. Nazri. Zikro. Di bawah. Terus? Zikro, Danes. Abizar ada. Abizar nih, Abizar. Iyat. Iyat ada. Terlambat. Hadir semua ya? Hadir semua. Cuman ada yang terlambat dan ada yang murojaah. Oke, baik. Siap. Gerak. Langsung aja dipercepat. Ambil wuduknya langsung ke kelas. Kita laksanakan majelis pagi seperti biasa. Mulai dari Dito dulu. Sehat ya? Sehat. Ali? Sehat? Alhamdulillah sehat. Dari jam 10? Yep. Atar ikut dulu sudah? Sudah tahun lalu. Barakallah. Tadi udah terlambat ya? Good job. If Jordan Habib, lebih cepat ya duduknya. Antum nggak bisa sudah? Apa? Ini tahun lalu sudah. Barakallah. Masuk dulu TV kan? Dadah lu. Barakallah. Sehat ya? Langsung. Abizar. Kelas. Langsung masuk kelas ya? Dipercepat. Sama-sama kita seperti biasa zikir masyarakat. Semuanya harapan Ustadz berzikir, tidak ada yang melamun. Paham tuh? Wahid, Isnain, Salasa. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم من يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين هم من النور إلى الظلمات هم فيها خالدون لله ما في السماوات وما في الأرض يحكم به الله ويغفر لمن يشاء كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء
Taqabbalallah. Alhamdulillah. Kemarin kita udah dengerin tausiah pagi dari siapa? Dari teman kita Dito. Masih ingat temanya apa? Apa? Beberapa keutamaan bulan Sya'ban. Coba masih ingat enggak? Yang pertama apa? Terdapat nisfu Sya'ban, ya malam nisfu Sya'ban. Terus yang kedua? Bulan diangkatnya amal ke langit. Masih ingat Dit? Alhamdulillah. Yang ketiga? Mantap. Bulan di mana Rasulullah paling banyak berpuasa di antara bulan-bulan lainnya kecuali bulan Ramadan ya. Rasulullah full. Kemudian yang keempat? Yes. Bulan di mana terjadinya perubahan kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Terakhir yang kelima. Salah satu malam ada nisfu Sya'ban tadi ya. Malam yang 50 doanya. Alhamdulillah. Dito, tausiah antum membekas. Kawan-kawan masih ingat? Alhamdulillah. Itu. Jadi jangan sepelekan hal-hal kecil. Alhamdulillah temannya masih ingat. Mudah-mudahan bisa kita pahami, bisa kita praktekkan. Sekarang giliran siapa pagi ini? Genta. Silakan kepada Genta. Ustadz, persilakan. Kita dengerin sama-sama ya. Mudah-mudahan bisa kita ingat juga, bisa kita pahami. Tafadhol Genta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini akan memalukan halal dan haram. Halal dan haram. Nabi pernah bersabda dari Abu Wakilan Nu'man bin Bashir kemudian yang halal itu jelas dan yang haram juga jelas. Antara yang tahunya perkara yang sama tidak diketahui banyak orang dan orang yang menghindari perkara sama berarti memelihara agama dan harga dirinya. Sedangkan orang yang menjauh dalam perkara sama berarti jatuh dalam perkara agama. Seperti pengembala yang mengembala dekat daerah terlarang tentu sangat riskan. Suatu saat hewan pengembalanya pasti akan memasuki daerah terlarang itu. Ketahuilah, tiap raja memiliki daerah terlarang. Ingatlah bahwa daerah larangan Allah adalah apa yang dikatakannya. Ketahuilah di dalam tubuh manusia terdapat segumpal daging. Jika dia tidak itu baik, seluruh tubuh pun baik, dan jika ia besar, seluruh tubuh pun besar. Ketahuilah segumpal daging itu adalah hadis Rasulullah. Hadis ini sangat penting dan memiliki manfaat yang sangat besar. Meskipun sejak Islam ada pada hadis ini. Ada yang mengatakan bahwa ini tiga dari ajaran Islam. Ada perkara yang jelas diperbolehkan, ada perkara yang jelas dilarang, dan ada perkara yang dibahas atau haram, yakni tidak jelas dan haramnya. Imam Nawawi berkata, segala sesuatu dibagi menjadi tiga. Jelas diperbolehkan seperti makan roti, berbicara, berjalan dan lain sebagainya. Dua, jelas dilarang seperti minum khamar, zina dan lain sebagainya. Dan yang ketiga adalah syubhat, yakni tidak jelas boleh atau tidaknya. Karena itu banyak orang yang tidak mengetahuinya. Adapun ulama bisa mengetahui melalui berbagai dalil Al-Quran dan Sunnah maupun melalui dia. Jika tidak ada nas dan juga tidak ada imam, maka lakukanlah ijtihad. Sekian dari Anas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Oke, baik. Ustaz, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Apa kabar semuanya? Sehat semua? Alhamdulillah. Oke, sebelum Ustaz menyampaikan, coba ada yang memberi tanggapan kira-kira tadi yang dibahas sama teman kita Genta tadi itu tentang apa? Tentang halal, haram, terus subhat, ya. Halal, haram dan subhat. Coba apa bedanya halal, haram sama subhat? Dito silakan. Dito angkat tangan kan? Ya, silakan apa Dit? Halal tuh jelas diperbolehkan, betul ya? Terus? Kalau haram itu jelas tidak diperbolehkan.
Haram jelas juga, tidak diperbolehkan. Oke. Ya, kalau syubhat itu perkara yang masih samar-samar, tidak jelas apakah dia atau haram. Contoh dalam kelas kita, sesuatu yang halal itu apa? Biasanya angkat tangan. Biasanya angkat tangan. Kelas yang halal itu apa? Sehari-hari kita di kelas. Pagi sampai nanti sore pulang. Apa sih perkara yang halal? Duduk di kursi halal ya. Apa lagi? Belajar. Halal itu. Apa lagi? Apa? Sholat ya. Oke, apa lagi? Makan, ya kan? Makan apa kalau di sekolah? Ada snack, ada makan siang, itu halal. Perkara yang haram. Apa? Ngambil snack kawan, itu tahu ya? Ngambil snack kawan, jatah kawan, haram, halal atau syubhat? Haram, karena bukan hak kita. Pinter, dipraktekin, tinggal dipraktekin lagi. Apa lagi yang haram? Mencuri, wah, udah bawa pena nih, ulangan pula ya kan? Wah, ada pena nganggur, udah tahu gitu punya siapa? Atau antum tahu itu punya Alif, ambil tanpa izin, pakai, itu menjadi haram sebenarnya. Oke, terus perkara yang syubhat yang seperti apa? Syubhat. Tidur itu syubhat ya? Tidur syubhat atau mubah? Mubah ya, tidur tuh boleh tergantung waktunya. Syubhat itu apa kalau perkara di sekolah, di kelas? Hal yang syubhat. Snack siso. Snack siso. Antum enggak tahu nih. Kawan udah makan atau belum ya? Ini lebih atau kayak mana ya? Syubhat, betul enggak? Syubhat, perkara samar-samar. Nah, terhadap hal yang samar-samar sebaiknya kita gimana? Kita tinggalin. Snack kawan, oh ya ada siso nih. Khawatir kalau antum ngombe, nanti ada kawan yang sepertinya belum ngambil gitu kan. Jadi sebaiknya ditinggalin aja. Kecuali kita udah yakin semua udah dapat semua. Nah, maka ada sesuatu yang berlebih, ya udah dimusyawarahkan seperti apa. Paham tuh? Oke, baik. Sekarang pagi ini insya Allah tidak lama Ustadz mau sampaikan beberapa satu aja ya, insya Allah satu cerita yang mudah-mudahan bisa kita ambil hikmahnya. Siap ya? Masih semangat nih? Masih semangat ya, alhamdulillah. Ada kisah seorang pemuda yang dia ini pengen melakukan sedekah, pengen bersedekah. Oleh karena itu dia berdoa sama Allah, ya Allah mohon berilah petunjuk agar sedekah hamba ini menjadi sedekah yang berkah, yang pas kepada orang yang berhak yang menerimanya. Akhirnya esoknya dia ketemu sama seorang lelaki yang melintas, dipanggilnya, wahai bapak kemarilah, ada apa? Ini saya punya sesuatu, ada uang, saya mau sedekahkan kepada anda. Sama bapak tadi diambil, senang dia kan, kemudian pergi. Kemudian pemuda tadi singkat cerita udah malam istirahat tidur. Beberapa saat kemudian viral. Ternyata viral apa? Di kampung itu ada seorang pencuri yang mendapatkan sedekah. Maka dia ngerasa, berarti saya salah sedekahnya nih. Sedih dia. Saya kok malah sedekah ke seorang pencuri? Salah. Dia ngerasa salah. Akhirnya dia berdoa lagi sama Allah, ya Allah mohon berilah petunjuk, hamba mau sedekah, tunjukilah jalan yang benar. Besoknya lagi-lagi dia keluar beraktivitas, dia mau sedekah. Ketemu sama seorang wanita, dipanggil wanita, kebetulan melintas. Mungkin inilah yang Allah tunjukkan. Dipanggil, wahai ibu, mohon maaf, ini ada sedekah dari saya, mohon diterima. Sama wanita tadi diterima, kemudian pergi. Hatinya senang, singkat cerita udah malam, istirahat tidur. Paginya, beberapa saat kemudian terdengar kabar lagi, viral lagi. Viralnya gimana? Ternyata ada berita, wah di kampung kita kemarin ada orang yang sedekah harta, tapi sama, mohon maaf, WTS. Apa tuh WTS? Wanita tunasusila, atau bahasa itunya pelacur. Kok pelacur dikasih sedekah sih gini-gini? Wah, terus dia ngerasa, wah saya salah sasaran lagi nih. Terakhir malam harinya dia berdoa lagi, ya Allah mohon berilah petunjuk agar hamba bisa bersedekah kepada yang berhak, benar-benar berhak menerimanya. Akhirnya suatu hari besok pagi ketemu lagi sama seorang bapak lagi nih, dikasih sedekah, Pak ini saya ada sedekah mohon diterima. Sama bapak tadi agak beda reaksinya, dia cuma ngambil, sedikit terdiam tanpa ucapan terima kasih, tapi langsung pergi, gitu kan. Kemudian seperti biasa dia beraktivitas, malamnya istirahat tidur, pagi beberapa saat kemudian viral lagi ya,
Ada orang lagi nih yang bersedekah aneh-aneh baik orang ini. Sedekahnya kali ini kepada orang yang udah kaya dikasih sedekah. Orang yang udah kaya, saudagar kaya dikasih sedekah gitu. Nah, menurut antum si orang ini gimana sedekahnya? Kasih tanggapan dulu sebelum saya lanjutin ceritanya. Menurut antum orang ini gagal nggak ngasih sedekah? Enggak. Kenapa? Angkat tangan lu, Habib. Yuk, kenapa Habib? Kenapa? Oke. Karena kalau menurut Habib, dia kan nggak tahu latar belakang orang itu. Jadi kasih baik sedekah. Ya dah. Oke. Ada lagi? Menurut antum gimana sedekahnya, Akhtar? Oke. Akhtar bilang kalau mau sedekah nggak usah lihat latar belakang orangnya. Yang penting kasih baik sedekah ya kan. Oke, bagus. Tadi Naban? Orang itu memang memerlukan sedekah. Bisa bayar mencuri itu nyuri karena dia lapar gitu. Oke, bisa bayar itu mencuri karena lapar, gitu kan? Dengan sedekah mungkin dia tidak mau mencuri lagi. Oke, ada lagi? Sebelum Ustadz kasih tahu endingnya, Ustadz mau kasih perbanding, compare cerita kedua. Kali ini singkat. Ini di zaman modern, ya. Ada seorang pengusaha, anggaplah kan komisaris rumah sakit. Oh gitu, amin. Semoga semuanya sukses semuanya ya, amin. Terus Arle ini lagi dalam perjalanan, jangan Arle lah ya ceritanya soalnya sifatnya kurang baik ini. Si Fulan lah ya, lagi dalam perjalanan bisnis sampai suatu tengah perjalanan azan Jumat, sholat Jumat, ya kan? Akhirnya berhentilah di masjid pinggir jalan, rame. Masjid pinggir jalan rame kan kalau sholat Jumat ya, rame gitu. Dia turun dari mobil mewah, oh jasnya dibuka. Tasnya ditaruh, dompetnya juga ditaruh dalam mobil gitu kan. Masuk dia sholat. Ketika khutbah, biasanya apa yang jalan itu? Kotak amal, kotak infak, jalan gitu kan. Dia sebenarnya tidak mau berinfak, tidak mau dia, karena sifatnya agak kikir, bukan Arle, ralat ya. Arle kan suka sedekah kan. Kotak jalan gitu. Cuman dia ngelihat orang di samping-sampingnya itu pada ngasih semua, mulai dari anak kecil, orang tua gitu kan. Perempuan tidak ada ya, sholat Jumat. Anak kecil, bapak-bapak, semuanya masukin kotak infak. Giliran sampai ke dia mau masukin karena dia ngerasa tidak enak baik. Orang pada masukin semua nih. Ya udahlah, dicarilah. Mau nyari dompetnya tidak ada. Dompetnya tadi taruh di mana? Di mobil. Akhirnya dicari di saku-sakunya, ketemu beberapa lembaran. Dicari yang paling kecil nominalnya. Paling kecil nominal uang berapa? 500 ya. Kebetulan di situ ada uang 100.000, beberapa lembar, ada uang 50.000, ya kan? Kan pengusaha kaya nih. Uang yang paling kecil ada uang 2.000 sama uang koin 1.000. Kotak infaknya dari kaca. Kalau dikasih uang koin apa bunyinya? Cengkling, malu kan? Lagi-lagi hanya karena gengsi. Diambillah uang 2.000. Kemudian tadi yang uang banyak tadi, uang receh tuh bagi dia kan ada 100.000, 50.000 disusun sebisanya, masukin kantong. Kemudian uang 2.000 tadi masukin sambil tutup kan. Ditutup kan, tutup masukin. Kemudian dioper. Oke, udah dia berinfak. Menurut antum gimana infaknya? Gitu lagi. Masya Allah, semangat itu. Menurut antum infak lelaki tadi gimana? Kasih tanggapan lah ya. Menurut Dito tidak diterima karena menurut Dito dia tuh udah ikhlas. Oke, syukran Dito tanggapannya. Yang lain, menurut antum bagaimana sedekah tadi? Sudah laki kaya tadi, pebisnis. Wah. Gimana? Angkat tangan dulu. Silakan. Niatnya salah. Niatnya karena gengsi, malu di tengok orang, pakaiannya bagus, mahal, ya tapi tidak masukin kotak infak. Oke, itu jawaban Rizky. Yang lain ada tanggapan? Danes? Pas? Tapi ngikutin ceritanya ya. Oke, Abizar, ada tanggapan? Dado, kok pada kalem? Jangan karena kamera. Biasanya jawab-jawabnya. Oke. Ustadz lanjutin ceritanya ya. Nah, kita kembali ke cerita yang pertama tadi. Masih ingat? Cerita yang pertama tadi? Oke. Ustadz flashback ke cerita pertama. Ternyata suatu malam, ketika si pemuda pertama tadi sedih, yang sedekahnya salah sasaran, malam-malam dia bermimpi. Malam-malam bermimpi. Di mimpinya,
ada seseorang yang datang kepada dia dan berkata, "Wahai engkau fulan, janganlah bersedih. Sesungguhnya sedekah engkau diterima oleh Allah. Engkau tahu, lelaki pertama yang kau sedekah itu memang pencuri, tapi karena sedekah engkau, pada hari itu dia tidak jadi mencuri." Tadi betul jawaban Aban. Alhamdulillah, artinya bermanfaat, berkah. Kemudian tahukah engkau orang kedua tadi, dia memang wanita, mohon maaf, wanita pelacur, tapi dia itu pelacur untuk mencari nafkah. Karena engkau sedekahkan, beberapa hari dia nggak melakukan perbuatan dosa itu, karena kebutuhannya sudah tercukupi. Dan tahukah engkau yang ketiga tadi, dia orang kaya, tapi karena sedekah engkau, sesungguhnya dia itu orang kaya yang kikir. Karena sedekah engkau, hatinya jadi terketuk, dan dia menjadi lembut hatinya, dan menjadi rajin pula bersedekah. Masya Allah, diterima ya. Dan lanjut cerita kedua, terakhir, penutup dari Ustadz. Cerita kedua tadi, ternyata saat dia masukin uang 2.000, ada yang nyolek dari belakang. Ada yang nyolek. Yang nyolek itu pria tua, bajunya lusuh, dicolek dari belakang. Set. Kan nggak boleh ngomong kan, kalau lagi sholat Jumat nggak boleh ngomong. Jadi cuma nyolek baik. Pas balik badan, orang tua di belakang tadi ngasih 1.000. Sama si lelaki yang tadi, yang pengusaha kaya tadi, kasih uang 100.000. Terus sama lelaki itu kan nggak boleh ngomong. Pebisnis tadi cuman, maksudnya tuh apa nih gitu kan. Sama lelaki tadi nunjuk ke arah lelaki tadi. Oh ini masukin kotak amal. Berapa? 100.000 masukin. Udah selesai, dimasukin, khutbah Jumat selesai. Dia dalam hatinya berpikir, Masya Allah, ana cuma nyumbang 2.000. Tadi bapak di belakang tadi nitip infak 100.000. Padahal dia kayaknya bukan orang kaya gitu kan, bajunya biasa baik gitu. Sambil pakai sepatu, tadi ngelihat ketemu, wah ini tadi yang saya titipin duit 100.000 tadi kan, Pak tadi yang saya kasih duit 100.000 tadi udah diambil kan? Ya udah saya masukin kotak infak. Masya Allah, bapak dermawan sekali. Itu tadi duit bapak tadi yang jatuh pas bapak masukin duit. Infaknya besar nggak? Besar, tapi niatnya kira-kira belum ada ya. Nah, hadis pertama dalam buku ini apa? Hadis pertama, innamal amalu binniyat. Ya, jadi walaupun besar, tadi kata Dito, kalau dia nggak ada niat, mungkin nggak begitu maksimal pahalanya, enggak? Karena niatnya nggak ada, atau mungkin niatnya salah. Tapi kalau lelaki yang pertama tadi, niatnya udah benar, walaupun mungkin sedekahnya kecil, insya Allah kasih pahalanya yang berlipat ganda. Oke, cukup ya, kelamaan cerita Ustadz. Oke, insya Allah bisa dipahami. Itu aja dari Ustadz. Syukran tadi kepada Genta, tausiahnya tentang halal haram dan syubhat. Kemudian dari Ustadz, poinnya apa? Manfaatnya? Cerita tadi? Ya, kita bersihkan niat lagi. Antum udah kelas 12, belajar ke sekolah, bismillah, dari rumah naik motor, niatin, anak mau belajar, mudah-mudahan Allah mudahkan raih cita-cita, gitu ya. Ya, gitu. Yang lain yang masih belum sesuai hari, Zidan dan Nes lebih disiplin lagi dalam hal kedatangan. Tadi terlambat, seragam lebih dituin lagi ya, sesuaikan lagi dengan harinya. Insya Allah itu dari Ustadz. Kita mulai hari dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Afwan minkum barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yuk siap-siap belajar.